Aku dari api di sini. Hah? Sudah 6 bulan ya? Sudah 1 semester, Bapak sudah harus sama-sama dengan kita di sini. Nah, jadi ya di sini intinya bahwa namanya pengembangan dan potensi mengembangkan SDM dan karyawan-karyawan itu bukan hal baru. Itu hal yang biasa dan itu wajib dilaksanakan. Dan bagaimana supaya perkembangan terus berjalan dan pengisian posisi dan pendapatan itu terus diisi supaya jangan kekosongan, jangan sampai seperti itu akhirnya mempengaruhi di tugas satu pelayanan. Jadi bagi adik-adik dan semua pegawai karyawan yang masih aktif dan statusnya sebagai pegawai yang memang terdaftar secara resmi di SIPEK dan statusnya diatur dengan baik, pasti akan mendapat giliran yang sama. Pasti akan dikembangkan, akan dipromosi, akan dikasih kesempatan untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan di instansi internal kita di PLN ini. Jadi Pak Andi, ya terima kasih. Jadi apa yang Bapak selama bersama-sama dengan PP Jayapura sudah kerjakan di sini, baik di Rayon maupun di B3, bawalah itu sebagai pengalaman dan Bapak berada di dia masalah karakteristik dan hal-hal yang terjadi di lokal masing-masing itu tidak sama. Pasti ada perbedaan, ada tugas yang lebih besar, ada yang lebih ringan, ada tanggung jawab yang sama, ada yang tidak sama. Itu kewajiban kita sebagai manajemen harus kita membelah dan harus kita jalankan. Dan saya pesan, sesuatu yang ada kesulitan, hal-hal yang memang kita harus rasakan tidak bisa sulit, jangan putus asa, jangan kecewa, harus mempertahankan instansi perusahaan, harus perlu dibuka. Karena bapak-bapak itu memegang SK yang ditandatangani oleh Jen sebagai manajemen dan kepercayaan yang dipercayakan kepada bapak tolong dijaga dan dilaksanakan dengan baik dan mengutamakan perusahaan nomor 1 dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan perorangan. Itu yang harus perlu dijaga karena itu sudah dilaksanakan. Kita semua sudah dimonitor dan diikuti oleh kegiatan setiap kita laksanakan kegiatan apapun dan apapun wajib kalau kita update terus di laporan kepatuhan dan semua itu sudah berjalan selama ini, apalagi di tingkat manajemen itu sudah terukur dan terus berjalan. Jadi di dia itu saya pesan karena saya mantan dari sana, jadi karakteristik di sana itu kan beda dengan yang ada di Jayapura. Kalau menghadapi orang kita yang luar masih lebih bagus dibandingkan menghadapkan orang asing. Karena cara berpikir mindset yang lain itu harus butuh kesabaran, butuh pendekatan diri, butuh diplomasi, butuh hal-hal yang sifatnya untuk bagaimana menggali dan mengambil hati mereka untuk bisa mengikuti apa yang kita mau kita sampaikan, kita jelaskan. Itu yang harus perlu diikuti. Jangan sampai kita mereka punya maunya lain, kita punya maunya lain. Tapi jangan mau yang sifatnya melanggar aturan kita, itu tidak boleh. Maunya maksudnya bisa kompromi, mereka harus ikut kita punya aturan. Tidak boleh mereka punya mau kita ikut aturan mereka, akhirnya kita yang salah. Itu yang perlu harus dijaga. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Andi selama ada kita di Rayon Jayapura maupun dari P3 ini sudah banyak sumbangsi kepada kita di sini. Silakan lanjutkan dan jaga, memater dan jaga kepercayaan dan diberikan. Ini adalah awal daripada perjalanan masa depan. Jadi kalau tunjukkan yang terbaik di saat kepercayaan awal, pasti akan membawa Anda menuju kepada kepercayaan berikutnya. Seperti itu. Dan terima kasih khusus kepada Pak Andreas. Justru kita semua harus berterima kasih kepada beliau selama 2 tahun yang kita semua sama-sama di sini. Jadi saya sendiri dengan Pak Ibrahim kita pusing mencari siapa yang bisa cocok seperti dia. Ya kan? Tadi dia punya kata tadi disampaikan, harus orang SDM itu orang yang harus sabar. Itu benar. Karena kita mengurus orang yang memang mulai dari yang jahat sampai yang tidak jahat, sampai yang biasa, sampai yang lemah lembut, semua itu kita harus urus. Nah, jadi selama ini saya sudah 1 tahun 4 bulan, 3 bulan di sini. Sudah saya ikut merasakan pelayanan beliau ini cukup bagus, cukup luar biasa, dan memang harus ditiru dari teman-teman lain yang seperti dari SDM itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Nanti kita cari yang pengganti pun susah ini. Pengganti itu kan tidak mungkin mirip 100% ataupun mungkin tipe itu mungkin tidak. Tapi mungkin ya mendekati lah. Jangan sampai kita
mafia tanpa kita perintah pun semua itu harus jalan, tapi mengikuti prosedur dan ketentuan aturan yang berlaku yang ada di dalam manajemen ini. Jangan sampai kita melewati, kita melangkahi, kita salah prosedur, akhirnya semua ini menjadi salah semua. Itu. Jadi Pak Andreas luar biasa, selama ini Anda luar biasa bagi PLN untuk tidak Jayapura, dan sebenarnya secara kalau orang berpikir untuk kepentingan dia, saya tidak lepas keluar dari sini. Kalau menangkut kepentingan, kalau orang yang berpikir hanya untuk bagaimana untuk supaya kita pelayanan kita kinerja bagus di sini, terus kita mempertahankan orang yang punya potensi, yang punya kemampuan, berarti mematikan karir orang. Tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan keluarga dan lain. Jadi kita sebagai manajemen harus berpikir PLN ini punya negara dan punya perusahaan ini ada yang ngatur kita. Jadi kalau memang potensi kita kerja sesuai aturan prosedur, kita menjaga mental kita, loyalitas kita dengan kepentingan yang baik, dengan menjaga mengutamakan perusahaan menjadi yang nomor satu, maka masa depan perjalanan kita pun tidak ada yang menghalangi. Dan tetap perkembangan usulan promosi kita harus mendorong mereka itu. Jadi sekalipun ada potensi, ada peluang, harus kita promosi. Nah, salah satunya beliau ini, ya memang kalau kita mau berpikir kita lepas pasti Jayapura ada pengaruh. Yang benar, bukan masalah itu yang menjadi tujuan utama di perusahaan. Memang harus perlu ada kaderisasi supaya orang itu harus keluar, masih ada orang baru lagi masuk ke kaderisasi. Namanya PLN ini kalau tidak tergantung kepada satu orang itu dia pimpin, kalau dia tidak ada terus ada pengaruh kan tidak, pasti tetap akan jalan. Tapi kembali kepada orang-orang ini sendiri, peduli nggak, itu kuncinya. Kalau peduli pasti semua akan jalan. Kalau tidak peduli, kalau kita bicara A dia bikin B, kita bicara C dia bikin D, nah, otomatis kan ini tidak sinkron dan tidak koneksi, sehingga pelayanan akan terganggu, mempengaruhi semua core system yang berjalan. Itu sehingga ya selama ini potret yang kita sama-sama lihat, beliau sudah sama-sama dengan kita di Jayapura, sudah banyak di sisi media, informasi, komunikasi dan pergaulan di luar sana dengan orang luar dan dengan internal kita sendiri, semua berjalan dengan baik. Kudung, mami pergi. Kudung, mami pergi kudung. Dan sampai di tempat tugas yang baru, tetap tingkatkan jauh lagi di biak. Jalankan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, dan tingkatkan sekarang Bapak sudah berbeda. Ini juga mami pergi. Masih ada atasan yang masih sampaikan Bapak untuk bisa melaksanakan tugas. Tapi sekarang Bapak sudah ada di level kedua daripada tingkat manajemen di unit tertentu itu, unit tersebut seperti Manokwari. Manajernya di bawahnya itu Anda sendiri. Jadi itu adalah perpanjangan tangan daripada manajemen untuk kepentingan pelayanan dalam kerja bisnis PLN di lingkungan kerja itu, semua harus disupport dan didukung dan dijalankan sesuai dengan itu. Tapi ingat, jagalah kepentingan, utamakan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang utama. Terus jagalah kekompakan kebersamaan di sana. Bangunlah seperti yang selama ini sudah baik di sini. Pasti nanti mungkin, jadi nanti kita harus cari Pak Irfan dengan kita cari yang sama-sama di sini, yang satu harus nanti ini